Aku nggak ngerti sih tujuan kamu, Mas. Ya mungkin kamu cuman khawatir sama aku, kamu takut aku kenapa-napa, tapi aku nggak suka, Mas. Aku nggak suka cara kamu kayak gitu. Kamu nutupin semuanya dari aku, kamu suruh orang buat mata-matain aku buat apa, Mas? Kamu nggak percaya sama aku? Aku aja percaya loh sama kamu. Kamu bohong juga aku percaya sama kamu. Ya, aku minta maaf sama kamu kalau kamu gak nyaman hari ini. Tapi maksud aku cuma mau ngelindungin kamu, Rin. Aku cuma mau menjaga kamu dan aku nggak mau sampai kehilangan kamu, itu aja. Tapi kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ulangin kok. Maaf ya. Senyum dong. Pagi, Bu. Pagi. Ini dokumen yang diminta. Terima kasih ya. Kamu boleh pergi. Ya, saya permisi dulu ya, Bu. Ternyata kelakuan kamu masih sama seperti dulu. Berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah ketemu, tapi nyatanya kamu tidak pernah berubah. Mah, Riri belum pulang. Emangnya dia bakalan lama di rumah orang tuanya? Nggak tahu deh. Lo kok nggak tahu sih, Mah? Ada apa sih ini? Pak, udah deh Pak ya. Nggak usah ngebahas orang itu. Hah? Dia tuh mantu nggak bener, Pak. Mantu gak bener. Mama, ini Riri itu tiba-tiba pergi. Ada apa sih? Dan Gavin juga nggak cerita sama Papa. Ada apa ini? Masa Pak, dia itu berani-beraninya serong sama laki-laki yang kelasnya rendahan kayak si Coki-Coki itu, Pak. Mama kan kesel banget, Pak. Dia udah jadi mantu, ya. Udah kita belain dan kita kasih saran ini itu. Tapi apa? Hah? Dia malah ngerendahin anak kita, Pak. Aduh, sebentar. Papa bingung. Mama ini ngomong apa sih? Maksudnya apa sih, Ma? Papa ingat kan? Dulu Riri itu keguguran. Nah, anak yang dikandung itu bukan anaknya Gavin, Pak. Anaknya orang lain. Jadi orang lain itu mendonorkan benihnya ke rahimnya Riri. Dan Mama yakin, yang dikandung sekarang sama Riri ini bukan anaknya Gavin juga, Pak. Makanya Mama usir aja, biar tau rasa dia. Astagfirullah, Ma. Jadi gara-gara itu, Mama usir Riri? Iya. Sebentar. Nah, memang Mama yakin kalau dia itu bukan anaknya Gavin? Hah? Yakin? Ma, siapa tahu Mama itu salah loh. Papa kok belain dia sih? Hah? Udah jelas dia itu salah, nggak bener. Bukan, Papa bukan belain dia. Tapi Papa ini... Udah ya, Mama nggak mau ngebahas itu orang lagi ya. Udah. Tapi Mama kepikiran nih, Pak. Gimana kalau kita jodohin Gavin sama anaknya teman Mama? Atau Papa kan banyak tuh rekanan bisnis Papa tuh yang perempuan-perempuan yang baik gitu. Nah, kalau ada, kita temuin aja, kita jodohin.
kita atur pertemuannya. Iya, kalau papa sih selama itu buat kebaikan Galvin ya papa support, Ma. Kasih ya Bu ya. Iya. Pesan apa ya, Neng? Telur sama nasi aja, Bu. Ya bentar ya, Neng, dibungkusin. Iya, kasih, Bu. Iya. Mbak. Orang baru ya? Iya, Bu. Sendirian, Mbak? Nggak sama keluarganya? Sendirian kok, Bu. Coba cari peruntungan aja di Jakarta dari kampung. Oh gitu. Nanti kalau perlu bantuan, kabarin saya ya. Saya tinggal di sana tuh. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kayaknya nanti bakal ngerepotin Ibu terus. Gak apa-apa, namanya juga tetangga ya. Ini, Neng. Ada ya, Neng? Iya. Ini, Neng. Makasih ya. Mari, Bu. Mari. Iya, Mbak. Lah, itu kan si Galvin. Ternyata Galvin masih peduli juga sama istrinya. Gua harus mainin mereka nih. Bagi saya, wanita hebat itu adalah wanita yang bisa berdikari, mandiri, independen, dan tidak tergantung kepada laki-laki. Setuju sih kayak gitu. Serius banget dari tadi dengerinnya. Maaf, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga mau dengar kok. Sebenarnya saya masih penasaran setelah sekian lama ibu sibuk di luar. Tapi kenapa sekarang ibu memilih kembali ke Indonesia? Karena ada hal yang harus saya selesaikan. Saya ingin membalas dendam kepada seseorang. Lu mau ngapain di sini? Gue mau ngunjungin Riri. Apa lo bilang? Weh, santai dong, Bro. Apa nggak boleh gue ngunjungin Riri? Kasian lo dia sendiri ya. Lu jujur sama gue sekarang. Ada hubungan apa lu sama istri gue? Lo tanya aja sendiri sama istri lo, Vin. Oh iya gue lupa. Lo udah gak percaya lagi kan sama istri lo? Gue ke dalam deh.
Dit. Ya? Coba kamu cek jadwal aku buat hari ini ya. Ada apaan aja? Kan kemarin aku udah kasih laporan schedule ke kamu. Dit, kamu tuh kan sekretaris aku. Jadi kalau aku minta buat cek jadwal, itu udah jadi tugas kamu. Kenapa lagi sih? Aku udah anterin kamu ke dokter, aku anterin kamu pulang. Kenapa? Kenapa lagi? Tadi Sisil telepon, dia nyariin kamu. Katanya chat dia belum dibalas sama kamu. Terus pas aku tanya sama dia, emang ada apa? Dia bilang rahasia. Dia bilang dia dapat misi rahasia dari kamu. Jadi nggak boleh ada orang lain yang tahu. Kenapa ya? Jadi sekarang kamu mulai main rahasia-rahasiaan sama aku. Aku sama Sisil itu murni urusan kerjaan, Dit. Apaan lagi coba? Gimana bisa kerjaan jadi misi rahasia? Pinter banget kamu ngelesnya. Atau jangan bilang Sisil sekarang malah jadi saingan baru aku. Gak usah terlalu posesif, Dit. Gak jelas kamu. Ya udah lari. Lo ngapain sih masih berharap sama Galvin? Lo tau nggak? Iya, dia tuh se-happy itu tau, pisah sama lo. Karena apa? Karena dia bisa bebas ketemu sama Ariana. Lo tuh seenaknya banget sih Coki ngomong. Nuduh-nuduh suami gue lagi. Gak usah kompor deh, bisa nggak? Riri sayang. Gue tuh cuma pengen lo tuh sadar. Ya, coba deh lo pikirin. Semenjak lo pisah sama dia, lo tinggal di sini, ada nggak dia datang ke sini? Ya setidaknya dia nanya kabar lo kayak atau apa kayak. Nggak ada kan? Harusnya lu tuh bisa menyimpulkan, Ri. Seenggak peduli apa Galvin sama lu. Ya Coki, kuping gue tuh panas tau nggak ngedengerin lo ngomong. Kompor terus. Cukup ya lo ngomongin semua yang nggak benar tentang Mas Galvin. Lo keluar deh sekarang. Tuh pintunya ada di situ. Iya. Lo pilih keluar sendiri atau gue panggil semua orang ke sini biar semua ngusir lo, hah? Iya, santai. Keras kepala banget sih. Ingat ya, jangan galak-galak. Ntar kalau lu galak-galak, baby lu tuh kelakuannya mirip gue loh. Amit anak gue mirip sama lo. Keluar! Keluar! Sil, makan bareng yuk di luar. Saya lagi nggak pengen makan sendiri nih. Sayang banget Bu, Sisil nggak bisa hari ini. Sisil ada janji soalnya sama orang. Kalau besok aja gimana? Gak apa-apa kan? Oke. Emang kamu mau janjian sama siapa sih? Ada deh Bu, rahasia. Ih gitu, nggak usah deh, nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Jangan-jangan kamu... Ibu kenapa sih Bu? Posesif banget. Udah Ibu tenang aja, Sisil nggak bakal ngapa-ngapain, oke? Sisil duluan ya. Dadah. Ada-ada aja tuh anak. Semoga aja nggak ketipu lagi tuh sama suami orang. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Yun, kamu pasti kecapean banget ya, ha? Enggak, biasa aja kok. Tapi tetap juga kamu tuh jangan lupa istirahat ya. Itu kamu sakit loh. Iya.
Cie, berduaan mulu nih gue lihat mentang-mentang udah dapat restu kayaknya. Apa sih Bon, lu gangguin aja sih. Tahu. Oh iya, Selin mana ya? Kok tumben siang-siang gini belum datang? Selin lagi dikasih kerjaan sama Ariana, makanya dia gak kesini. Nah, gara-gara itu juga tuh Yuna jadi kecapean. Soalnya kan dia ngontrol sana sini nggak berhenti-berhenti. Kasian kan? Mulai nih, bucin tingkat dewa loh. Bucin terus, cumi. Udah lu sana deh, lu nikmatin aja waktu santai lo mumpung gak ada Selin. Lo gue santai nih orangnya nih. Oke? Dia enak juga ya ternyata nggak ada Selin. Jadi gak semangat kerja gue. Nah ini sebagian konsep untuk launching produk baru untuk remaja. Jadi step awalnya, saya tuh mau kita menawarkan kepada customer tuh untuk cek jenis kulit. Setelah kita udah tahu jenis kulit mereka itu seperti apa, baru kita mulai tawarkan produk skincare yang cocok sama jenis kulit mereka itu. Ya sampai sini kalian ngerti, kalau misalnya nggak ngerti boleh ditanyakan. Kalau misalnya kalian ada ide, boleh langsung kasih tahu ke saya. Saya Bu, Ya. apa tidak sebaiknya Ibu nanti mengundang Bu Ariana, Bu Sisil, dan Bu Yuna sebagai bintangnya dalam peluncuran produk ini Bu? Karena menurut saya sepertinya kehadiran mereka akan mengundang minat para customer Bu. Selain mereka cantik, chemistry mereka juga sangat bagus dan menginspirasi. Ya, ide yang menarik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Kalau gitu kita tutup dulu meetingnya hari ini. Terima kasih banyak. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya menggantikan rekan saya yang biasanya ada di sini. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, karena saya sangat berprofesional dalam pekerjaan. Dan saya akan memenuhi apapun permintaan. It's okay, nggak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Saka, sebenarnya kamu tuh udah rahasia apa sih sama Sisil? Kamu kasih tahu aku dong. Nggak ada apa-apa, urusan kerjaan aja dia. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih tahu nggak apa-apa. Tapi siang ini kita makan siang bareng ya. Aku udah lapar banget, Saka. Kamu tahu nggak? Di depan itu ada restoran yang baru buka. Enak loh katanya. Aku mau cobain. Lagian kan kemarin kita nggak jadi makan siang bareng. Jadi gantinya hari ini aja ya. Aku nggak bisa. Kamu udah janji sama siapa sih? Ariana? Bukan. Sama. Kita jadi makan bareng kan ya? Oke. Saka makan bareng Sisil. Saka, kamu pergi sekarang kan Pak? Apa masih ada kerjaan? Nah, kita pergi sekarang aja. Dit, nanti meeting yang setelah makan siang kamu mundurin. Soalnya saya agak lama nih mau ngobrol sama Sisil. Kita berangkat sekarang, sih. Makasih, Dit. Saka? Cemburu kan lo pelakor? Kian deh. Aku makin yakin kalau Sisil tuh sengaja deketin Saka. Nggak akan aku biarin mereka ada hubungan di luar kerjaan. Aku harus lakuin sesuatu sebelum Saka benar-benar jatuh dalam jerat Sisil.
Saya butuh perempuan yang penurut dan tidak banyak mau. Kalau bisa sih dia punya tempat tinggal sendiri, nggak tinggal sama keluarga. Biar saya bebas berkunjung sama dia. Puluhan tahun kita terpisah. Tapi ternyata itu tidak membuat dewasa kamu, Wijaya. Kalau boleh tahu, kriteria seperti apa yang Bapak cari? Kalau saya perhatikan, kamu juga menarik. Kalau kamu mau, saya dengan senang hati mau berkencan dengan kamu. Kamu kelihatan lebih dewasa, lebih matang, cocok dengan saya. Apalagi kamu ini mengingatkan saya sama seseorang, masa lalu saya. Siapa itu, Pak? Cinta pertama saya dulu. Tapi kita tidak bersatu. Ya mungkin belum jodoh. Ini minumannya. Enjoy ya. Mau pesan makan? Oke. Hai, Yun. Mau ngapain lo di sini? Mau gangguin Selin? Atau Ariana? Atau siapa lagi yang mau lo porotin? Wih, relax dong Yuna sayang. Masa sama customer kayak gitu sih perlawannya? Ntar viral, lo lagi yang rugi. Yun, kamu gak boleh kepancing ya. Ya udah, lo mau pesen apa? Ingat ya, lo jangan macem-macem di sini. Kita semua ngawasin lo, tau gak? Wih, galak banget sih. Ya udah deh, gua mau pesan minum aja. Dua biji. Udah kan? Ya udah, tunggu. Tunggu. Selin mana ya? Gua mau ketemu sama Selin. Selin gak ada. Dia lagi sibuk untuk acaranya Ariana. Lagian, dia gak ada waktu buat ngeladenin lo. Oke juga tuh si Selin. Bisa dipercaya lagi sama Ariana. Iya, silakan. Pak, tempat ini memang tempat private room. Tapi sepertinya masih tetap diawasi. Jadi kita tidak bisa lebih bebas dan lebih rileks. I know, saya tahu itu. Kalau begitu, bagaimana? Kita ketemu di tempat lain yang lebih aman dan lebih privacy. Setuju? Dengan senang hati, saya akan segera menghubungi Bapak. Susan, santai aja dong. Hah? Jangan formal begitu. Panggil saya Mas, jangan Bapak atau Pak. Ya, biar lebih akrab. Oke, Mas Wijaya. Thank you. Saya senang sekali bertemu dengan kamu. Saya juga senang bisa bertemu dan berkenalan langsung dengan Mas Wijaya. Iya.
Bapak, Pasaka itu punya sekretaris posesifnya parah banget ya. Tadi aja Sisil gara-gara ngajakin Pasaka makan siang aja udah kayak mau dicengkram gitu rasanya. Padahal kan Sisil mau ngasih tahu sesuatu, tapi kan nggak mungkin kan Pak ngomong depan dia. Terus gimana? Kamu udah punya informasi apa lagi nih, Sil? Soalnya kayaknya Pedro itu kalau saya minta tolong sama dia selalu ketahuan sama Ariana. Ya, Bapak ngandalinnya Pedro. Udah paling benar tuh ngandalinnya tuh Sisil, karena Sisil paling ahli bidang-bidang kayak gini nih. Anyway, ya. Jadi gini Pak, Sisil udah dapat approval dari Bu Ariana untuk ikut konseling. So, Bapak nggak usah khawatir mikirin Bu Ariana bakal deket-deket sama Dokter Bayu maupun sebaliknya. Karena pasti ada Sisil dong. Sisil nggak bakal biarin itu terjadi. Tenang aja. Sil, saya tahu betul memang kamu bisa banget saya andelin, Sil. Sisil. Terima kasih banyak ya, Sil. Ya. Kamu pesan makanan, Gi? Waiters. Jadi begini loh Bu Selin, apa tidak sebaiknya Ibu nanti mengundang Bu Ariana, Bu Sisil, dan Bu Yuna sebagai bintangnya dalam peluncuran produk ini, Bu? Kayaknya memang ide bagus sih. Gue harus undang Sisil, Yuna, dan Ariana ke acara launching. Tapi nanti gue bakal kelihatan jadi kayak outsider banget gak ya? Tapi kalau gak diundang pun juga pasti kayak ada yang kurang. Hai. Besti. Kok lo kesini sih? Udah makan belum? Belum. Nih, gue bawain makanan buat lo. Nyam, kok lo tau sih kalau gue lapar? Tahu tuh kelihatan dari muka lo pucat banget ya ampun. Ih, pakai lipstick apa? Oke, kalau begitu saya permisi dulu. Sampai ketemu nanti ya. Iya Mas Wijan. Hati-hati ya. Iya. Benar-benar keterlaluan. Dia sampai sama sekali nggak mengenali siapa aku. Tapi bagus, karena aku akan buat dia mengingatku dengan cara yang menyakitkan. Ini Bu, Ayo kita pulang. silakan Bu. Tahu dari mana kalau gue lapar? Dari Yuna. Oke. Tadi dia bilang katanya lo lagi sibuk banget ngurusin launching produk. Terus gue pikir oke, besti gue nih pasti sampai lupa makan, ya udah. Gue langsung samperin ke sini, gue bawain lo makanan biar gue lapar. Si paling perhatian emang lo dari dulu. Thank you ya Rin ya. Sama-sama. Lagian kalau sampai lo tuh tumbang sebelum hari H tuh kayaknya nggak lucu deh. Jadi lo mendingan sekarang save energi, makan yang banyak biar acaranya sukses. Gak yakin gue nih. Pasti? Bukan cuma itu pasti alasannya. Pasti ada alasan yang lain kan? Ngaku gak lo sama gue? Ngaku gak lo? Apa gak alasannya? Tuh, wah.
Ini minum lo ya? Apa udah biasa gue. Minum aja. Nggak, apa alasannya? Gue tahu bukan itu alasannya. Alasannya karena gue nggak ada teman makan. Tadi gue ajakin Sisil. Cuma dia bilang katanya dia lagi ada mau makan sama temennya lah, apalah nggak ngerti gue. Terus kata Yuna lu lagi di sini, dia udah. Mendadak gue kenyang, gue jadi pilihan terakhir. Thank you, Besti. Nggak gitu dong maksudnya. Ya tetap aja kan kalau lo nggak inget gue. Lu baper banget deh dari dulu. Sumpah dia baper banget deh. Iya, sorry. Apa sih? Lo tau nggak? Iya, dia tuh se-happy itu tau, pisah sama lo. Karena apa? Karena dia bisa bebas ketemu sama Ariana. Apa Mas Galvin segitu happy-nya aku tinggalin? Sampai-sampai lupa kalau aku ini masih istrinya. Ya Tuhan, gimana caranya aku meyakinkan Mas Galvin kalau aku ini bener-bener nyesel. Dan anak yang aku kandung ini memang bener anaknya. Aku gak boleh diem aja. Aku harus berusaha buat Mas Galvin percaya sama aku. Oke, kalau Mas Galvin mau benci sama aku, nggak apa-apa. Tapi anak ini butuh bapaknya. Hey, Dit. Hai. Gimana? Udah makan siang ya? Oh ya, aku udah reschedule meeting kamu dan aku udah siapin semua berkas meetingnya di meja kamu. Kamu tinggal cek aja. Udah. Itu aja. Tumben kamu nggak nanyain aku habis ngapain sama Sisil? Aku percaya sama kamu, Saka. Aku yakin kok kamu tuh keluar makan siang sama Sisil itu emang urusan pekerjaan kan? Yaudah kamu siap-siap meeting aja. Soalnya ini 30 menit lagi kita mulai meeting. Oke. Oke. Thank you. Jadi gimana? Tadi kan udah meeting. Terus gimana perkembangan launching produk kita? Aman? Semua? Sejauh ini sih aman, Rin. Cuma ide gue tuh, jadi pelanggan yang datang, tamu-tamu yang datang tuh nanti kita kasih free untuk cek jenis kulit mereka tuh apa. Setelah kita udah tahu jenis kulit dia kayak gimana, baru kita kasih paket skincare yang cocok sama kulit mereka. Gitu sih. Tapi gue nggak tahu lo setuju apa nggak? Kalau dari segi ide sih gue setuju sih. Menarik. Bagus. Ya itu, karena gue yakin pasti ini menarik orang banget sih. Karena kan mereka bisa cek jenis kulit mereka secara gratis. Oke. Berarti gue nggak salah kayaknya nih. Milih lo buat ngehandle semua acara launching. Dari dulu nggak pernah salah, Rin. Sukses acara gue. Kalau nggak sukses awas ya. Serius nih. Iya Bu Bos. Siap. Kok Galvin ada di sini? Sore Bu, Ibu mau bertemu dengan Pak Galvin? Iya, suami saya ada kan? Tadi dia bilangnya pergi Bu. Keluar kemana ya? Tadi sih bilangnya mau ke klinik Mariela. Mas Galvin ke kliniknya Ariana. Jangan bilang... kalau boleh saya tahu, ke klinik Mariela ada urusan apa ya? Aduh, maaf Bu, saya kurang tahu. Kasih ya. Iya, sama-sama. Rin, gue sengaja undang Galvin ke sini karena gue rasa Galvin harus datang karena kan secara dia investor kita. Vin, duduk. Oh ya.
Makasih. Gimana kabarnya Riri, Vin? Riri, baik. Baik. Kayaknya Riri harus ini deh, Rin, harus datang ke acara launching kita, ya nggak sih? Karena kan Riri tuh fansnya banyak banget. Jadi bisa menarik audiens untuk datang ke acara launching kita, ya nggak? Iya. Nggak tahu Mbak Ririnya mau atau enggak sih. Bisa nggak, Vin, kira-kira? Iya ya, nanti aku sampein ke Riri ya. Kayaknya sih Riri bisa. Kok Ariana sama Galvin jadi diem-dieman gini ya? Halo Yun? Oke, gue kesana sekarang ya. Iya ya, lo tunggu dulu Yun, bentar. Kenapa Sel? Gue harus ke kafe, ada Coki sekarang di kafe. Gue jalan dulu ya Rin ya. Oke, gue ikut. Gak usah, gak apa-apa. Rin, Galvin thank you banget tapi gak perlu. Dia nyari gue ke kafe, jadi gue yang harus handle sendiri. Enggak, Sel. Gue gak usah, beneran deh. Gue minta tolong aja sama kalian, tolong kasih feedback tentang konsep gue ya. Nanti biar gue bisa finalisasi ke vendor, oke? Gue cabut duluan, thank you banget. kabarin gue kalau ada apa-apa. Hati-hati Sel. Dita, ini dokumen yang kamu kasih salah loh, Dit. Dit. Saka, sorry. Kenapa? Ini dokumen yang aku minta buat meeting. Salah yang kamu kasih. Coba deh kamu cek. Ya ampun, Saka. Sorry, bentar. Aku siapin ya, bentar. Ya. Dita kenapa ya? Kok aneh banget sekarang? Beda banget dari yang kemarin-kemarin sih Dita ini. Ini Saka. Sampai salah lagi, Dit. Minum, Vin. Oh iya. Agak aus sih. Ya. Gimana sama Mbak Riri, Vin? Udah selesai masalahnya? Sebenarnya gimana ya? Mau cerita sama kamu, aku bingung. Sorry, nggak bermaksud untuk ikut campur sih. Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Riri itu hamil bukan dari aku. Gimana maksudnya, Vin? Maksudnya Mbak Riri hamil sama laki-laki lain gitu? Ya, kemungkinan besar sih gitu, karena ternyata Riri dan Coki punya hubungan di belakang aku.
Hai cantik. Boleh gabung? Boleh. Pantas aja ya. Di luar itu langitnya cerah banget. Ternyata ada bidadari surga di sini. Oh, bisa aja. Oh ya, kenalin. Aku Coki. Aku profesional fotografer. Oh ya, ini kartu nama aku. Kalau misalnya kamu butuh difotoin, aku siap buat bantuin. Oke? Oke. Kamu sendirian aja? Iya, aku sendirian aja. Oh, udah dari tadi. Hei Coki. Lo pergi dari sini sekarang juga. Sama-sama. Sore. Selamat sore Bu Riri, ada yang bisa saya bantu? Saya boleh tanya Pak Galvin ada di mana ya? Oh Pak Galvin sedang ada di ruang meeting Bu. Sebelah situ? Iya betul. Kasih ya. Sama-sama. Vin, aku sekali lagi nggak bermaksud untuk ikut campur, tapi kamu udah cari tahu dan usut ini secara jelas nggak? Soalnya kamu tahu sendiri kan Coki kayak gimana. Jangan sampai ini cuma akal-akalannya Coki untuk ngancurin rumah tangga kamu sama Mbak Riri. Jadi gini Rin, setelah kita pisah waktu itu aku ngerasa aku gak punya masalah sama Coki. Jadi waktu dia bilang Riri hamil bukan dari aku, kayaknya dia nggak ngada-ngada deh. Apalagi sekarang aku tahu ternyata dia ada hubungan sama Riri di belakang aku. Apalagi Riri sekarang pergi ninggalin rumah. Kalau emang dia ngerasa nggak salah, ngapain juga dia pergi dari rumah? Harusnya kan dia bisa nyelesain masalah itu sama aku di rumah aku sendiri. Dan sekarang dia lebih milih pergi dan membiarkan semua ini terjadi. Vin, jujur aku speechless sih. Aku berharap ini bohong, ini semua nggak bener, tapi aku cuma bisa doain yang terbaik aja buat kamu sama Mbak Riri ya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Kunci. Galak banget sih, Sel. Kangen apa sama gue? Gue tahu. Lo datang ke sini karena lo mau cari masalah kan? Emang salah ya, Sel ya? Kalau gue main ke kafe lo. Gue kan di sini cuma mau makan, minum. Salah emang? Lo pergi sekarang atau gue bakal panggilin lo security buat tarik lo dari sini. Oh, sekarang udah lupa ya sama partner in crime. Kayak gue nih. Lo udah lupain gue? Security! Pak! Security! Ya, Bu. Bawa laki-laki ini pergi dari sini. Dan kalau perlu blacklist dia dari daftar tamu. Siap, Bu. Bawa dia pergi dari sini. Ayo, Mas. Lepas ya, gue bisa sendiri. Ayo. Sorry ya. Maaf ya.
Kamu tuh kerja nggak konsen ya, Dit? Ini dokumen yang buat meeting, bukan dokumen yang ini, Dit. Coba kamu periksa lagi deh. Masa sih? Kamu Udah sambil yang coba cek kok. Au. Aduh. Kena ujungnya itu, aduh sakit banget. Kamu hati-hati dong, Dit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian lagi sibuk ya? Oke, saya akan kembali lagi nanti. Bu, saya nggak sibuk kok, Bu. Saya permisi. Pak Saka, ini kantor. Tidak semestinya Anda bermesraan di tempat ini. Iya masuk. Permisi Bu, ya ini ada dokumen yang harus Ibu tanda tangani. Udah ya? Permisi Bu, makasih. Silakan duduk, Bu. Ibu nggak usah salah paham sama saya. Tadi ini Dita sekretaris saya dan tangannya terkena staples, Bu. Apakah tempat ini juga dirancang oleh Kusuma? Ya, sebelumnya ini memang ruangan Papi. Dan karena saya yang in charge, jadi saya yang di sini. Pantas ada lukisan ini. Karena tidak semua orang menyukai lukisan seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, seleranya Kusuma boleh juga ya. Kalau lukisan ini bukan punyanya Pak Kusuma, Bu, punya saya. Saya yang beli sendiri lukisan ini dan saya ngerasa sangat beruntung bisa memilikinya, Bu. Menantu Kusuma ini ternyata oke juga seleranya. Artis ini bukan seorang yang well known, tapi karya-karyanya kelas dunia dan selalu sold out. Dia benar-benar memahami seni ya. Gimana dengan Bu Wiryo? Apa Ibu juga suka sama lukisan? Ya, saya sangat menyukai karya pelukis ini. Karena saya juga mempunyainya di ruangan kerja saya. Oh, Ibu punya lukisan ini juga di kantor Ibu? Iya. Saya nggak lihat ya, Bu. Ya, besok kalau saya main ke kantor Ibu, saya coba lebih perhatian. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, kedatangan saya ke sini ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda.
Riri. Mas Galvin, Ariana. Ri, ini nggak seperti yang kamu lihat. Ternyata Coki bener, Mas. Kamu bahagia atas kepergian aku karena kamu bisa puas ketemu sama dia. Sebelumnya aku nggak percaya. Tapi ternyata benar kamu bahagia dan kamu malah mesra-mesraan berdua sama dia. Ri, kamu salah paham. Salah paham apa? Dengan hal yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri aja, kamu nggak percaya sama aku. Segitunya kamu nggak pernah percaya sama aku, Mas Galvin. Mbak. Permisi. Maaf, Bu. Sekarang jadwalnya Ibu buat ketemu sama Dokter Bayu. Tunggu di luar dulu. Mbak Riri, aku benar-benar gak bermaksud untuk memperkeruh hubungan rumah tangga kalian, tapi ada baiknya Mbak Riri dengar dulu penjelasan dari Galvin karena ini serius. Ini nggak seperti yang Mbak Riri lihat dan aku takutnya Mbak Riri salah paham. Rin, tolong. Nggak usah sok peduli. Ya, Mbak. Saya nggak berusaha untuk sok peduli atau gimana, tapi... Arin, tolong. Kamu keluar aja ya. Aku yang selesaiin ini. Oke. Thank you. Maaf, Mbak. Maaf sekali lagi. Mau apa lagi sih, Mas? Ngajakin Riri pulang? Mau cerai? Gitu? Berkali-kali Riri mau coba jelasin sama Mas Galvin, tapi Mas Galvin gak mau dengerin Riri. Riri coba perbaikin semua kesalahan Riri di masa lalu, tapi apa? Mas Galvin gak pernah percaya kok. Tapi kali ini Riri mohon percaya sekali ini aja. Ini tuh beneran anak kamu, Mas. Ini bukan anak orang lain, Mas. Ini darah daging kamu. Ri, kamu benar itu darah daging aku. Kenapa kamu nggak berani bayi itu dites DNA? Kenapa? Kalau kamu nggak berani, berarti benar dong. Kalau itu bukan anak aku, iya kan? Salah, Ri. Mas Galvin tahu nggak sih kalau tes DNA itu kalau dilakukan pada janin dalam kandungan itu resikonya keguguran, Mas. Kamu mau kita kehilangan baby kita? Kamu mau kayak gitu? Hah? Tapi nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Kalau memang itu mau kamu, aku bakal lakuin tes DNA buat buktiin kalau ini benar-benar anak kamu. Meskipun kita bakal kehilangan bayi kita.
itu kita nggak apa-apa Bu, ninggalin Bu Riri sama Pak Galvin berduaan aja. Soalnya kayak hubungan mereka tuh lagi nggak baik-baik aja deh Bu. Kayak lagi ada masalah gitu. Ya kita kan orang luar, kita nggak terlalu berhak untuk ikut campur, biarin aja mereka nyelesain masalahnya sendiri. Sekarang kita fokus aja sama masalah kamu. Masalah aku? Masalah yang mana ya Bu? Kamu gimana sih? Katanya kamu lagi depresi gara-gara belum dapet jodoh, makanya kamu ikut sama saya mau konseling di Dokter Bayu. Saya udah bookingin ketemu Dokter Bayu khusus buat kamu loh ini. Iya Bu, saya lupa. Mana sih kamu masih muda udah lupa? Bu Riana sudah dipanggil Dokter Bayu untuk ruangannya. Oke, ayo. Udah inget-inget dulu masalahnya apa itu. Sampai lupa. Dalam. Gimana dengan Bu Wiryo? Apa Ibu juga suka sama lukisan? Ya, saya sangat menyukai karya pelukis ini. Karena saya juga mempunyainya di ruangan kerja saya. Oh, Ibu punya lukisan ini juga di kantor? Iya? Saya nggak lihat ya. Keren juga Ibu Wiryo Sudibyo itu ya. Dia bisa tahu pelukis dari lukisan yang aku suka itu. Dan pelukis itu kan bukan pelukis mainstream. Walaupun dia punya banyak karya yang mendunia, lukisan itu bahkan hanya ada 2 di dunia. Jadi nggak ada banyak yang tahu soal karya pelukis ini. Kecuali mereka benar-benar mengaguminya. Hey, Dit. Kamu masih lama? Nggak juga sih. Tapi kalau kamu Ya mau... udah, aku pulang duluan ya. Dit. Nggak apa-apa sendiri. Biasa kan juga pulang sendiri. Aku duluan. Aneh banget sih Dita. Timen-timenan banget dia nggak rewel minta dianterin. Padahal kan aku mau bilang kalau mau pulang biar aku anterin. Sepertinya aku bisa masuk dan menghancurkan Wijaya lewat isu perselingkuhannya. Aku yakin keluarganya pasti akan langsung hancur. Setelah itu, baru aku akan hancurkan perusahaannya. Agar Wijaya merasakan seperti apa ketika berada di bawah. Halo Pak, perkenalkan. Nama saya Susan. Saya menggantikan rekan saya yang biasanya ada di sini. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Karena saya sangat berprofesional dalam pekerjaan. Dan saya akan memenuhi apapun permintaan. It's okay, nggak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Wijaya, Wijaya. Kamu tunggu saja pembalasan. Terima kasih banyak ya Dokter Bayu atas bantuannya. Saya ngerasa senang banget akhirnya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Dokter Bayu. Sama-sama. Saya senang bisa bantu kamu. Saya ngerasa sekarang dunia saya tuh lebih terang. Sebelum saya cerita sama Dokter Bayu tuh dunia saya tuh rasanya tuh kayak gelap gitu. Malu-maluin aja sih, udah nggak usah lebay. Maaf dokter. Ya nggak apa-apa. Silakan kamu datang lagi kapanpun jika kamu merasa memerlukan sesi tambahan ya. Siap dokter. Ya udah, kami pamit duluan ya. Ya, kami permisi dok. Oh, Ariana. Maaf sebelumnya. Saya boleh minta waktu kamu sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan berdua sama kamu di ruangan saya. Oke,
Ya, silakan. Wah, jangan-jangan ini dokter ganteng mau lempar umpan nih. Gak bisa nih dibiarin. Gimana? Silakan duduk dulu. Oke. Saya ingin menunjukkan sesuatu sama Mbak. Iya. Ini buat kamu. Ini apa Bayu? Ini hadiah dari Mbak Habibah. Kamu masih ingat gak? Oh, Bu Habibah yang konseling kemarin ya? Iya. Katanya, kue ini dia buat sendiri. Dia titipin nama saya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Berkat kamu, dia jadikan motivasi untuk memperbaiki hubungannya dengan sang suami. Ya, setidaknya memberi kesempatan. Dokter, harusnya saya sih yang makasih banget. Saya kan cuma sharing pengalaman aja kemarin. Tapi kalau ngedengar cerita dokter tadi, saya senang banget sih untuk mendengar. Dan saya juga harusnya makasih banget karena konseling kemarin bikin saya jadi lebih lega karena bisa cerita sama ibu-ibu dan mbak-mbak yang kemarin. Mereka tuh ngomongin apa sih? Kenapa harus berduaan coba? Kan bertiga lebih seru. Ya, silakan diterima dulu. Oh ya, makasih ya. Memang saling bercerita dan mempunyai kondisi yang mirip-mirip dan saling mengisi kekurangan itu membuat hati kita menjadi lebih lega. Oh ya, Bayu, nanti tolong sampein ya. Terima kasih banyak buat Bu Habibah karena kuenya. Saya senang banget sih. Ya, pasti akan saya sampaikan. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya. Siapa ya? Sampai ketemu lagi Bayu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Sil? Kenapa kamu mukanya serius banget? Nggak apa-apa. Sisil cuman abis mikir aja, Bu. Ternyata Sisil tuh seneng banget bisa konseling sama dokter Bayu, soalnya dokternya ganteng. Apaan sih? Kamu deh. Dari tadi nggak jelas. Dari beberapa artikel yang aku baca ini, melakukan tes DNA pada bayi yang dalam kandungan itu sangat beresiko. Tapi menunggu Riri sampai melahirkan itu terlalu lama. Kasihan juga Riri hidup sendirian sekarang. Tapi Mama juga nggak akan terima Riri di rumah. Kalau belum ada kepastian soal anaknya Riri itu adalah anak aku. Gimana ya? Nah ya, jadi kelihatan semua gitu. Ini juga jangan dibalik. Hai Sel. Hai Rian. Halo. Wow, ada yang mau dibantu nggak? Gak ada. Semuanya aman sejauh ini gue handle dengan baik. Sampai semua produknya juga gue tata dan gak ada satupun yang kurang. Aman. Oke, selanjutnya lo mau ngerjain apa? Ada yang perlu kita bantu nggak? Kita mau kok bantuin. Enggak. Nggak usah. Lo sama Galvin tuh udah cukup banget bantu gue. Apalagi soal proposal itu sangat-sangat membantu, Rin. No problem. Ya udah, kalau misalnya ada apa-apa, kabarin gue, chat gue, telepon gue, bebas. Gue bantuin. Oke. Gue juga siap bantuin lo kok.
Sisil juga. Aduh, gue seneng banget punya kalian bertiga. Thanks ya. Sisil, Bu Yuna, silakan acara akan segera dimulai. Gue yakin sebentar lagi gue yang akan jalan bareng sama Yuna sama Ariana seperti dulu. Siapa? Oh iya, oke. Saka, kamu tuh apaan sih? Aku tuh kerja buat kamu ya, jadi sekretaris kamu. Bukannya urusin-urusan beginian. Dit, kamu bantuin Ariana, dia kekurangan orang, Dit. Lagian kamu jadi sekretaris aku, kerjaan kamu nggak susah kan? Sedikit kerjaan kamu. Lagian kamu begini juga cuma terima tamu, tanda tangan, udah. Beres. Gampang bukan? Bukan. Kamu kerjain, aku nggak mau tahu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Yang pasti udah gak sabar banget untuk mengikuti acaranya. Semoga kalian semua di sini happy dan semoga kalian nyaman untuk mengikuti acaranya. Yang paling terpenting, pulang-pulang bawa Ariana Glow dengan happy. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi karena pasti kalian di sini juga udah nggak sabar untuk berbincang mengenai menjaga kulit dari muda. Langsung aja kita panggil narasumbernya Kak Ariana, Kak Yuna dan Kak Sisil. Boleh langsung mau share. Thank you banget semuanya yang udah berkesempatan untuk hadir. Dan ini adalah tempat spesial bukan cuma untuk saya tapi untuk ketiga teman saya, sahabat saya juga, bestie saya banget. Dan ya, tanpa berlama-lama, kalian pasti udah tahu gimana produk Ariana Glow sampai detik ini kita berusaha untuk memberikan produk yang terbaik. Khususnya pada hari spesial ini bukan cuma tentang Ariana Glow, tapi juga tentang persahabatan. Seperti tema yang saya bikin untuk produk saya adalah produk untuk keremajaan yang saya bikin dengan tema persahabatan. Yang saya bikin sengaja di Cafe Jamais ini karena punya arti penting untuk kita sebagai sahabat. So, I hope you guys enjoy the launching dan jangan lupa pakai produk Ariana Glow. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya mau sharing tentang produk terbarunya dari Ariana Glow karena Ariana Glow sekarang mengeluarkan produk untuk remaja. Jadi di sini kita memberikan campaign untuk pentingnya mengingat bahwa perawatan kulit itu harus dimulai dari sekarang supaya pas kita nanti tua tuh kulitnya nggak cepet keriput gitu ya kan. Itu dia penjelasan dari aku. Jangan lupa pakai produknya Ariana Glow yang terbaru. Dari Kak Sisil. Apalagi ya? Mau ngasih tahu aja kalau produk Ariana Glow sekarang kualitinya lebih bagus lagi karena kita udah upgrade formulanya. Terus memang didesain untuk remaja dan pria dan wanita. Jadi paling bagus seriesnya sekarang. Wow, nggak kerasa udah 2 jam kita sharing-sharing. Pokoknya terima kasih buat yang sudah datang, buat tamu dan pengunjung. Boleh langsung dilihat produk dari Ariana Glow terbaru. Pokoknya enjoy guys. Selin memang jago banget percaya. Acaranya bisa sukses kayak gini. Pantas aja dia ngebuang gue demi menjilat Ariana lagi. Di sini dia yang berkuasa banget. Nikmatin aja, selama lo masih bisa menikmati itu, Selin. Siapa sih itu? Sayang. Hey, sayang. Hai. Gimana? Sukses banget acaranya ini berkat Selin. Oh iya. Selin. Thank you loh.
Pasangan saya maju dulu ya. Loh, mau kemana? Gue cek produk aja dulu. Mas, mau coba cek kesehatan kulit di salah satu booth saya di sebelah sana? Oke, boleh. Mari ikut saya, Mas. Ya. Sal, kita selfie bareng yuk. Selfie yuk. Kita selfie bareng. Oh, sendiri banget nih ya. Oke deh. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2. Ya udah kalau gitu guys, enjoy ya. Gue mau cek sana diri. Oke. Ya Bu Bos. Bye-bye. Sayang. Kita lihat. Kamu lihat. Aku ngeluarin produk terbaru. baru ya? Ini produk terbarunya. Lucu nggak? Packagingnya gimana menurut kamu? Kalau ini apa? Jauh lebih bagus sih. Ini kayak yang lama ya? Ini baru. Mau kemana lo? Kok udah bawa tas aja mau pulang? Ya mau pulang lah. Kerjaan gue kan udah selesai. Ngapain gue masih di sini? Ih, jutek banget. Kayak nggak ikhlas gitu kerjanya. Harus ikhlas dong. Anggap aja ini kerjaan lo juga. Walaupun lo kerjanya sama Pasaka, tapi kan Pasaka sama Bu Ariana kan jadi satu. Walaupun banyak perusahaannya. Ngerti? Senyum dong. Mana senyumnya? Puas. Mau takutin siapa sih? Serem banget deh. Marah ceritanya. Halo Mas. Ada yang bisa saya bantu? Halo Mas. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, Pak. Makasih. Tapi kok ini meja registrasi kenapa kosong ya? Dita mana ya? Bon? Ya. Gue mau tanya ini Dita kemana ya? Loh, Dita kan tadi udah balik duluan. Katanya udah izin sama Saka, dia ada urusan. Emang kenapa? Tapi kan acaranya belum selesai, gimana sih si Dita? Heran deh gue. Ya tadi gue udah bilang kayak gitu, tapi dia bilang tugas dia udah selesai karena semua tamu udah registrasi. Paling nanti tinggal pembagian goodie bag. Dan itu katanya tugas Sisil. Ya nggak bisa kayak gitu dong, harusnya dia serah terima dulu dong sama Sisil. Ya kalau misalnya kayak gini ada yang datang, dia telat terus dia mau registrasi gimana coba kalau kayak gini? Yaudah. Lu di sini aja biar gue yang cari Sisil ya. Ya, thank you ya Bun ya. Itu jauh lebih. Ini buat Light. ini buat khusus perempuan kan? Guys. Ya. Kalian ngeliat Sisil nggak? Sisil, enggak. Dicariin sama Selin tuh. Gue jadi kena semprot sama Selin. Gara-gara Dita tadi izin pergi tiba-tiba. Soalnya jadi nggak ada yang jaga di depan. Kita pergi. Tadi bukannya dia izin sama lo, Sak? Enggak. Tuh gimana tuh kelakuan sekretaris kamu tuh? Seenaknya aja. Makanya kamu tegas dong, Mas. Aku telepon sebentar. Bentar, Bu. Sil? Ya? Lihat Dita nggak ya? Tadi sih ketemu sama gue di toilet. Terus katanya dia mau pulang. Ada apa sih? Meja regis, pekerjaan ini dia tinggal gitu aja. Tanpa bilang sama gue, ngomong sama lu juga enggak. Dit, kamu main pergi gitu aja, Dit. Kalau gitu caranya, kamu ngerugiin kita semua di sini. Dan kamu numbalin saya nggak terima. Saya nggak mau kalau lain kali kamu begitu. Jangan diulangin, Dit. Gimana sayang? Dimana dia? Kok main pergi aja? Ya, dia nggak bilang. Yang udah tegur. Jelas banget sih. Loh, kok tiba-tiba ada asap kayak gini sih? Kebakaran! 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 Kebakaran!
keluar. Kenapa sih kita tahu ya? Security! Pak Satpam! Sampah yang banyak, Pak. Tenang semuanya. Bu, semuanya udah aman, Bu. Tapi nggak ada apinya ya? Ini ada apa sih sebenarnya, bisa tolong salah satu jelasin ke saya nggak? Tadi tiba-tiba ada asap Bu keluar dari situ. Terus pas dicek ternyata nggak ada apa-apa. Kayaknya ada orang yang naruh bom asap gitu deh. Itu yang bikin jadinya alarm bunyi terus semua orang panik. Apaan sih ini Saka? Emangnya aku nggak boleh apa punya kesibukan sendiri? Masa iya aku disuruh ikut acara istrinya? Harus banget. Lagian juga tadi udah ada yang gantiin aku kok buat jagain. Bagus. Tenang semuanya. Bu, semuanya udah aman, Bu. Oke guys, semuanya tenang ya. Iya guys, ini udah terkontrol semua, tenang ya. Dan ini bukan kebakarannya, saya minta maaf sekali lagi. Gak profesional banget sih yang bikin acara. Gak usah bikin acara, kok gak bisa. Sebentar, ibu maaf, mbak, maaf, sebentar. Sal, ikut gua. Enggak, Mas. Oke bro, ini bro. Thank you ya. Sama-sama, Bos. Lo lakuin apa yang gue bilang, oke? Baik, Bos. Mbak, saya Samsi, Mbak, bagian dari tim Ariana Selin. Saya diminta untuk bantu bagian registrasi, Mbak. Apa Mbak mau melakukan hal-hal yang lain biar saya bisa membantu Mbak di sini, Mbak? Kebetulan Mas. Saya juga lagi cari orang buat gantiin saya. Ya udah kalau gitu, Masnya aja ya. Saya duluan deh. Makasih banyak, Mas. Coba kita lihat aja seberapa jauh Ariana masih akan tetap percaya sama lo. Kok bisa sampai kayak gini sih, Sal? Emang lo nggak cek semua tamu yang masuk ke sini? Bisa sampai ada penyusup yang datang ke sini kan berarti lo nggak cek. Rin, semua tamu yang datang itu udah gue cek kok, Rin. Dan ya datang ke sini tuh mereka pasti ngisi registrasi. Kalau emang lo nggak percaya, kita boleh cek CCTV aja sekarang. Udah, enggak. Gue udah capek banget berurusan sama CCTV. I'm done enough. Sesuai dengan pengalaman gue sebelum-sebelumnya sama lo udah sering gini nih gue, Sal. Jadi sekarang mendingan lo ngaku aja. Lo sengaja kan mau kacauin acara gue? Rin, gak mungkin dong, Rin. Masa ya gue mau ngerugiin kafe Jamaah sepupu gue? Gak mungkin lah. Sel, kita semua tahu lo rugi cuma sedikit. Produk gue hangus. Uang gue juga hangus di lo karena gue yang ngebiayain semuanya.
Jadi daripada excuse lu banyak banget, sekarang mendingan lu ngaku aja sama gue. Lo sengaja kan? Rin, lo percaya sama gue dong, ini bukan gue gak tahu apa-apa, ini bener-bener ada penyusup. Udah Sal. Gak serius-serius, gue capek dan gue nyesel jadiin lo penanggung jawab atas acara gue. Berantakan semua. Slim banget sih. Tahu gitu tadi aku nggak usah ikut ke sana. Sampai sana juga aku cuma disuruh-suruh aja. Harusnya tuh gue udah tahu ya. Selin bakal ngancurin semuanya. Kenapa gue kasih kesempatan terus sih ke Selin? Rin, lo yang sabar. Siapa tahu ini bukan ulahnya Selin. Kan lo tahu sendiri, Selin udah effort banget lo buat bikin acara ini. Ya terus siapa lagi? Siapa lagi coba yang mau menghancurkan semuanya kalau bukan Selin? Mana uang yang kamu janjikan? Kamu tenang aja. Saya nggak akan bohong kok sama kamu. Sekarang kamu bilang sama saya. Apa benar? Saka yang udah memperkosa Aryan? Semua ulah Coki. Coki yang minta saya bilang begitu. Dia janji akan kirimkan saya uang kalau saya mau mengakui Kak Syaka masuk ke kamar hotel. Tapi udah 2 bulan ini saya nggak dikirimkan uang. Saya menghubungi nomornya juga tidak aktif. Jadi ini semua bukan ulah Saka? Jadi bukan Saka pelakunya? Tapi ini semua ulah Coki? Iya Mbak, saya udah bicara jujur sama Mbak. Coki. Ada aja ide kamu buat jatuhin Saka. Tapi... Mbak, saya kan udah bicara jujur sama Mbak. Mbak harus mau bantu saya kalau saya suatu waktu Coki mau membuat macam-macam sama saya. Saya takut orang kayak dia bisa nekat ngapain aja. Apalagi kalau dia tahu saya udah ngomong ini sama Mbak. Kamu gak usah khawatir. Saya akan lindungin kamu kalau sampai Coki macem-macem sama kamu. Satu hal lagi, saya takut harus berurusan sama hukum. Tenang aja, saya akan bantu kamu. Kita cari jalan keluar. Makasih Mbak. Ya udah, lo jangan kepikiran dulu ya, nanti stres lo, Rin. Ya gimana gue gak stres, gimana gue gak kepikiran? Proyek ini tuh udah gue harapin buat ngebus penjualan produk. Kalau launchingnya aja berantakan kayak gini, orang gak bakal mau beli. Tapi semua orang juga udah pada ngerti kok Bu, kalau kejadian yang tadi itu kejadian yang gak sengaja. Mungkin tadi semua yang pada datang itu lagi panik aja, makanya pada nyalain kita Bu. Ya, bener tuh Sisil. Ya dari nanti lo tinggal bikin aja acara relaunchingnya. Yang penting sekarang lo tenangin dulu diri lo, baru nanti ngobrol sama Selin. Gak tau deh, gue butuh waktu buat mikir. Kalau gitu gimana kita makan aja? Kan mikir tuh butuh energi tau. Nggak Yun, makasih, gue gak mood. Nggak boleh males. Gue nggak mau ya nanti tiba-tiba gue dapet kabar kalau Ariana itu sakit.
Yaudah yuk, kita cabut aja yuk. Amin, udah. Let's go. Gue jadi nggak tega ngeliat Selin kayak gini. Ya mau gimana lagi Bang? Acaranya udah berantakan. Dia juga dimarah sama Riana. Tapi gue kayak ngerasa nggak ada gunanya di sini. Gue nggak bisa bantu dia apapun. Gimana ya? Lo coba hibur aja deh. Oke, bentar. Sal, ini lo minum dulu biar lo tenang. Thank you, Bud. Sal, pokoknya lo jangan pernah ngerasa sendirian ya. Di sini ada gua sama Tommy yang siap ngebantu lo apapun yang lo butuhin. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang pokoknya itulah. Intinya gue pengen ngeliat bos gue semangat kayak biasanya. Ya. Makasih. Gue pasti akan selalu semangat, tenang aja. Mantap. Yang sedang Ibu baca itu adalah calon-calon vendor yang akan kita pakai di proyek baru kita, Bu. Saya tidak menyukai semua vendor-vendor yang kamu ajukan ini. Tapi Bu, vendor-vendor yang saya ajukan ke Ibu itu adalah vendor-vendor ternama, Bu. Paling bagus di bidangnya. Kamu hanya melihat seberapa besar nama vendor itu tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana track record-nya, bagaimana cash flow-nya. Mengecewakan sih. Oke, nanti kita revisi ya. Terus gimana dong? Cerita dong sama gue, kan udah lama banget gak cerita. Hubungan lo sama Tommy gimana? Ya gue sih sekarang baik-baik aja sama Tommy. Apalagi kemarin gue habis dapet restu dari nyokap gue. Nah, ini belum cerita nih sama gue nih. Ah, males nih gue nih. Ketinggalan banyak nih. Sorry. Ya kita kayak belum ada waktu buat cerita aja gak sih? Terus ya, gue sekarang udah diangkat jadi operational manager. Oh iya? Congrats, Besti. Happy banget gue buat lo. Pokoknya nanti kita rayain. Ya harus rayain bareng sama Selin kan. Bayu. Nena. Hai. Selin banget emang Bu Rio itu. Selin banget. Sok banget gayanya. Kenapa lagi Bu Wiryo? Dia tuh anggap aku nggak becus, Dit. Semua vendor yang aku tawarin ditolak semua sama dia. Dia bilang inilah itulah.
apa soal Findri ini aku hold dulu ya? Kayaknya Saka lagi pusing banget. Masa dia bilang sama aku? Semua vendor yang aku tawarin ke dia, aku cuma ngeliat dari segi nama doang. Aku nggak ngeliat track recordnya mereka. Dit, aku bukan baru seminggu kan kerja di sini, aku juga tahu. Aku ngerti. Tapi kalau Saka tahu semua itu ulah Coki, berarti nanti dia malah baikan sama Ariana. Kayaknya emang lebih baik aku keep aja dulu kali ya. Ya udah Saka, kamu jangan stres kayak gitu. Gimana kalau nanti malam kita makan malam dulu? Nggak, Dit, aku nggak mood banget. Udah gitu launching produk Ariana Glow juga berantakan, aku males ngapa-ngapain. Iya justru itu dong Saka. Kamu tuh lagi stres. Kamu butuh healing, sebentar aja kita dinner sebentar. Kan kalau kita makan malam di luar, kamu bisa makan kesukaan kamu sambil dengerin lagu. Pasti stres kamu hilang. Bayu udah punya pacar? Udah punya Tommy ya? Gak usah ganjen. Ih, bukan buat gue. Terus buat siapa? Lo gak ingat ada satu sahabat lo yang jomblo? Oh iya bener. Iya kan? Aku masih single sih. Mencari yang tepat sambil memantaskan diri. Memantaskan diri gimana lagi, orang udah perfect kayak gini. Bisa aja kamu, Yuna. Pantesan ya Rin ya, lo betah banget konseling, orang dokternya ganteng kayak begini. Enggak ya. Ngada-ngada nih. Sorry ya Bayu, dia emang suka gitu anaknya. Repot banget sih harus buang sampah setiap hari. Kok kram lagi? Au. Riri? Au. Lu gak apa-apa nih? Sini gue bantuin. Iya, udah. Pelan-pelan. Duduk. Aduh sakit. Hati-hati. Duduk dulu. Oke. Ya, oke? Lo ngapain sih kesini lagi? Ri, gue datang sini cuma mastiin keadaan lo doang. Gue gak ada maksud apa-apa. Ya tapi gue gak butuh. Udah deh, Ri. Lo nurut aja sama gue, ya? Lo relax, tarik nafas. Oke? Riri. Aduh, Ri. Sampai kapan kita mau kayak gini terus? Gimana keadaan dia sekarang ya? Aku khawatir tiap lagi bete dia pasti sampai lupa makan. Halo. Iya, tolong pesankan makanan ya. Ya, kirimnya ke alamat yang kemarin saya kasih. Ya, makasih. Saka, kamu ingat gak teman SMA kita yang namanya Agi itu loh? Kemarin aku baru ketemu sama dia. Terus udah punya anak gede-gede banget, Saka lucu banget. Saka, kamu denger gak sih aku ngomong? Aku tuh bingung ya gimana lagi caranya balikin mood kamu. Aku harus gimana Saka? Dari tadi aku udah ajak kamu ngobrol, tapi kamu malah cuekin aku.
mood aku. Kamu bisa nggak kasih aku ketenangan? Boleh nggak aku dapat ketenangan? Dasar Saka. Padahal aku niatnya baik buat dia. Malah nggak ngehargain aku.